Pemeriksaan kehamilan pada usia 22 minggu ini pemeriksaan rutin yang kita lakukan harian. Jadi kalau pada trimester kedua ini masih sekitar sebulan sekali atau 4 mingguan. Nah ini pasien pas datang pada minggu ke-22, jadi sekaligus kita lakukan pemeriksaan rutin ya. Oke, kita bisa melihat pertama wajah, tampilan hidung, mata, bibir. Kita amati pelan-pelan ya, keseluruhannya kita lihat. Jangan lupa selalu amati profil tulang hidung atau nasal bone ya, untuk melihat apakah ada kondisi yang mengarah tendensi seperti Down syndrome gitu. Ya, ini kita masih mengamati wajah karena bayinya memang cukup jelas dia mau memperlihatkan muka. Jadi ya kita eksplor saja dulu ya bagian wajah. Dan kalau orang tua kita tampilkan dengan melihat wajah itu ya sekaligus melekatkan ya bonding antara orang tua dan bayinya. Oke, kita mulai dengan screening pertama, melihat tulang hidung ya, nasal bone-nya sudah kita cek, ada, bagus. Jangan lupa ya untuk bertanya melihat tulang hidung. Tulang hidung itu penting untuk kita melihat kondisi seperti kelainan genetika Down syndrome ya, ini normal. Terus kita lanjutkan melihat struktur kepala. Ingat bentuk kepala bentuknya oval, lonjong. Lalu kita lihat simetri otak kanan dan kirinya ya, kesesuaian tempurung kepala. Banyak juga kasus tempurung kepala yang tidak terbentuk anencefali, bahkan sampai trimester ketiga saja masih ada yang lolos, tidak ketahuan. Apalagi ada yang tulang kepalanya rusak, itu aja sulit katanya untuk ketahuan. Padahal kalau kita melihat secara rutin, periksa dengan pelan-pelan, dengan teliti, seharusnya kelainan-kelainan di kepala, apalagi tempurung kepala yang rusak, itu tidak mungkin tidak ketahuan ya. Jadi ini kita melihat struktur kepala simetris, kanan kiri semuanya normal. Lalu kita lanjutkan, ini masih kita melihat bagian muka. Kita bisa melihat wajah, hidung, kemudian mata ya, tadi yang kita lihat ya, semuanya sudah jelas. Nah ini kita masih mengamati wajah ya. Memang kalau kita mengamati bagian wajah itu yang paling menarik terutama ya, karena sekaligus ya mencerminkan kondisi bayi. Bagaimana kondisi lainnya itu istilahnya bisa kita lihat dari wajah sebenarnya. Jadi kalau kasus-kasus kelainan di wajah seperti kelainan bawaan, umumnya kalau di wajah tidak ada kelainan maka semua yang lain beres ya. Oke, kita lihat jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang. Jangan lupa namanya bilik dan serambi. Kalau katup ada katup kanan, katup kiri ya. Kalau bilik, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Terus jangan lupa kita melihat aliran darah di jantungnya ya, ini normal, ini bagus. Setelah jantung kita lihat, habis itu kita melihat nanti ruangan lambung ya, bagian saluran cerna. Nah ini lambung terlihat, terus kandung kencing, bladder, kandung kencing, lambung. Artinya saluran cerna bagus, bayi bisa menelan, bayi bisa berkemih, ginjalnya beres. Nah ini yang kita mau lihat, tulang belakang. Sepanjang ini tulang belakang semua kita lihat harus lurus ya, tidak boleh ada skoliosis atau ada tulang belakang yang pecah. Ini akan lihat. Nah ini berikut ini ya, tulang belakangnya kita amati dari leher sampai ke tulang ekor, juga tulang rusuk. Itu ada tulang bahu. Kalau tulang bahu bahasanya tuh belika
ikat ya, atau scapula. Ya, ini jadi tulang-tulang semuanya bagus. Terus kita mau ngelihat kelamin. Oh iya, itu kelaminnya laki-laki jelas ya, bayi laki-laki. Kemudian kita lihat lubang anusnya di belakang itu ya, di belakang kelamin ada lubang anus, bagus, tidak ada masalah. Anus harus selalu dicek. Oke, nah ini yang kita masih lihat lubang anusnya sudah kita lihat. Kemudian kita lihat struktur struktur kaki. Nah, ini struktur kaki. Jadi kalau kita lihat dari pangkal kaki sampai ke ujung, ya jari-jari dilihat sepintas, tapi bukan kita menghitung jari-jari. Tidak ada keperluannya juga. Lihat saja struktur kakinya. Kalau kaki dari awal pangkalnya normal ya, sampai ujung dia ngikut satu paket gitu, normal ya. Tali pusat. Nah, tali pusat ini yang mengalirkan darah ke bayi dari ibunya. Jangan sampai ada lilitan, ada simpul. Jadi kalau tali pusatnya lancar, maka pertumbuhan bayi, oksigenasi semuanya bagus. Nah, sekarang kita lihat nih kandung kencing ibu. Kalau kandung kencing kan bawahnya jalan lahir, mulut rahim. Tidak ada plasenta di situ, artinya ibunya bisa mencoba untuk lahir normal, tidak ada yang menutupi jalan lahir. Lalu ini kita mengukur biometri ukuran bayi yang tepat, jangan sampai keliru, jangan sampai kemudian kita mengukur selisihnya tidak akurat. Ya, milimeter demi milimeternya kita ukur dengan teliti, jangan sampai perbedaannya terlalu jauh. Ini minggunya 22. Jadi meliputi pengukuran kepala, diameter kepala, lingkar perut, dan yang ini terakhir ini nanti kita mengukur tulang paha. Nah, ini tulang paha. Ya, itu. Diameter kepala dulu cocok 22 minggu. Terus lingkar kepala cocok 22 minggu. Lingkar perut cocok juga 22 minggu. Dan tulang paha semuanya cocok. Beratnya 487 gram sesuai minggu ke-22 ya. Jadi kalau pengukuran ukur yang teliti lah, nanti mesin di alat yang menghitung. Jadi jangan ditanyakan ke saya, dok kalau minggu segini berapa minggu, ya saya tidak akan hafal. Itu tinggal ada di alatnya masing-masing. Jadi kalau Anda mau mengetahui berapa ukuran yang sesuai, ya tanyakanlah pada dokter Anda ya kecocokannya. Kalau merasa tidak sesuai, ya mintalah dikonsulkan pemeriksaan screening ke feto-maternal consultant. Semestinya sekarang di kota-kota besar sudah ada ya, ini pemeriksaan normal 22 minggu.